Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai metode penelitian sosial. Sebelum memasuki materi kali ini, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 4M. Mengenakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan tetap menjaga jarak saat berada di luar rumah. Oke, jika kita perhatikan saat ini, banyak sekali loh fenomena-fenomena sosial akibat adanya pandemi COVID-19 seperti di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Meski di tengah pandemi seperti ini, kita masih bisa mengkaji fenomena-fenomena sosial tersebut loh dengan melalui mini riset atau sebuah penelitian sosial. Baik, sebelum itu, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai apa sih penelitian sosial itu. Penelitian sosial merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan sejumlah data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis tentang kemasyarakatan. Nah, setelah kita tahu apa itu metode penelitian sosial, lalu ada beberapa hal lagi yang harus kita ketahui sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan sebuah penelitian. Untuk menjadi seorang peneliti yang baik dan berhasil, tentunya kita harus tahu bagaimana sih cara berpikir seorang peneliti. Baiklah, yang pertama yaitu berpikir skeptis. Seorang peneliti harus senantiasa menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan. Sebab dalam suatu penelitian kita harus berbicara jika sesuatu harus ada bukti atau faktanya. Dan yang kedua, berpikir analitis. Seorang peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan-pernyataan atau persoalan yang sedang dihadapinya. Seorang peneliti tidak selayaknya berbicara atau mengemukakan suatu hal tanpa menganalisisnya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, berpikir kritis. Seorang peneliti harus selalu berdasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbang berbagai masalah secara objektif. Di samping kita harus mengetahui cara-cara seorang peneliti yang baik, tahap selanjutnya kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih sikap-sikap seorang peneliti itu. Yang pertama, bersikap objektif. Bersikap secara objektif berarti seorang peneliti harus memisahkan pendapat pribadinya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan yang kedua, kompeten. Seorang peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengadakan atau menyelenggarakan sebuah penelitian dengan menggunakan metode atau teknik penelitian tertentu. Dan yang ketiga, faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan berdasarkan keinginan pribadinya maupun orang lain. Yang keempat, jujur. Seorang peneliti tidak boleh memasukkan keinginan-keinginannya sendiri ke dalam data. Dia harus jujur dalam bekerja dan melaporkan hasil penelitiannya apa adanya. Dan yang terakhir, yang kelima, terbuka. Peneliti
harus bersedia memberikan bukti, penelitian, dan siap menerima pendapat dari pihak orang lain tentang hasil penelitian tersebut. Setelah kita mengetahui cara-cara berpikir seorang peneliti dan sikap-sikap seorang peneliti yang baik, selanjutnya kita juga perlu mengetahui fungsi-fungsi apa saja dalam sebuah penelitian. Terdapat 3 fungsi dalam penelitian. Penjajakan atau eksploratif adalah suatu penelitian yang berfungsi untuk menemukan sesuatu hal yang baru, sehingga hasil-hasil penelitian ini selanjutnya dapat mengisi kekosongan atau kekurangan ilmu. Yang kedua, pengujian atau verifikatif. Pengujian berfungsi untuk menguji suatu kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pengembangan atau developmental. Pengembangan ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.